Masih di berita utama saudara, lapangan kerja yang sempit membuat banyak masyarakat terjebak dalam lingkaran putus asa antara bertahan di kampung halaman atau mengambil resiko besar bekerja di negeri orang. Tawaran pekerjaan di luar negeri dengan gaji besar berseliweran di media sosial seperti jalan pintas keluar dari kemiskinan. Banyak yang tergoda, banyak yang percaya. Tetapi ketika kenyataan menyergap, semua sudah terlambat. Ratusan warga negara Indonesia merana tak bisa pulang karena terjebak dengan sindikat perdagangan orang di Kamboja. Rizky Nurfadilah, remaja asal Dayakolot, Bandung, diduga menjadi korban perdagangan orang. Langkah remaja 18 tahun ini untuk mengikuti seleksi klub sepak bola di Medan, Sumatera Utara berubah menjadi mimpi buruk. Rizky yang awalnya dijanjikan menjadi pesepak bola profesional oleh seseorang yang mengaku dari manajemen klub malah dibawa kabur ke Kamboja. Rizky diduga dipaksa bekerja sebagai penipu daring dan mengalami kekerasan. Kabar Rizky menjadi korban tindak pidana perdagangan orang membuat keluarga cemas. Sudah hampir 3 pekan Rizky meninggalkan rumah tanpa ada kabar lagi. Keluarga mendapat kabar dari seseorang bahwa Rizky dibawa ke Kamboja. Keluarga syok dan menginginkan Rizky bisa segera pulang. Bilang pada keluarga kalau dia mau ikut seleksi main bola di Jakarta untuk ikut divisi Medan masuk Sparta FC. Kami bingung kenapa anak ini katanya mau ke Medan udah ada di Kamboja. Terus udah itu kami pun laporan ke sana ke sini. Rizky yang diduga menjadi korban perdagangan orang saat ini menjemput mimpi menjadi pesepak bola, mengundang simpati dari sejumlah pemain timnas Indonesia. Seperti unggahan Asnawi Mangku Alam dan Rizky Ridho lewat akun media sosialnya. Mereka meminta dukungan untuk menyelamatkan Rizky. Usai pemberitaannya tersebar luas sebagai korban perdagangan orang di Kamboja, Rizky muncul dalam video klarifikasi. Ia memastikan dirinya dalam kondisi baik-baik saja di Kamboja. Ia juga menjelaskan bahwa tidak ada yang memaksanya untuk bekerja di Kamboja. Rizky mengaku mengarang cerita karena tidak betah bekerja dan ingin pulang ke Indonesia. Saya ingin meluruskan fakta terkait isu yang sedang beredar dikarenakan itu tidak benar. Itu kemauan saya sendiri, tidak ada paksaan. Dan di sini saya baik-baik saja, kondisi saya aman. Tadi saya sudah dikasih makan. Itu bikin cerita karena saya ingin pulang cepat. Usai berbohong kepada orang tuanya dan publik, Rizky diamankan di KBRI Kamboja. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Rizky mengaku bukan menjadi korban perdagangan orang. Ia berbohong demi mendapatkan simpati lantaran tidak betah di Kamboja. Untuk itu, Polda Jawa Barat terus berkoordinasi dengan KBRI di Kamboja agar bisa memulangkan Rizky ke Indonesia. Dan dia sudah mendapatkan secara langsung dari media sosial, kemudian di DM, kemudian berlanjut kepada kesepakatan sadar betul bahwa Rizky ini dia menjadi scammer nanti di sana. Dan nanti ketika kembali akan kita minta kepada Rizky bagaimana kronologis kejadiannya. Kekhawatiran keluarga Rizky soal modus para sindikat perdagangan orang ini dinilai wajar. Pasalnya, negara Kamboja mempunyai reputasi buruk bagi WNI yang mengadu nasib di sana. Mereka yang hanya ingin memperbaiki kehidupannya, justru langkah yang diambil tanpa perlindungan dan membawa ke jurang yang lebih dalam. Para WNI banyak yang disepak hingga disiksa di Kamboja. Ini adalah rekan-rekan kita dari Indonesia yang telah melarikan diri dari sebuah penyiksaan, dari sebuah company. Saudara, inilah video yang menggambarkan puluhan warga Indonesia diduga terlibat kericuhan saat berupaya melarikan diri dari perusahaan di Kamboja. Insiden ini terjadi pada 17 Oktober lalu. Dari 97 warga yang melarikan diri, 86 diantaranya amankan di kantor polisi. Sisanya dirawat di rumah sakit.
Dari pemeriksaan kepolisian setempat, 4 WNI diproses hukum lebih lanjut karena diduga melakukan kekerasan. Pihak Kedutaan Besar RI di Phnom Penh menyebut pihaknya memastikan tidak ada WNI yang mengalami luka serius dan berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk proses deportasi. Ini adalah rekan-rekan kita dari Indonesia. Mereka yang menjadi korban perdagangan orang, ada yang dipaksa bekerja tanpa upah hingga disiksa. Ada yang bertahun-tahun tidak bisa pulang, ada pula kembali ke tanah air tinggal nama. Seperti Argo Prastyo, WNI asal Langkat, Sumatera Utara yang tewas secara misterius saat bekerja di Kamboja. Bahkan jenazah korban sempat tidak bisa dipulangkan dan keluarga harus menunggu lebih dari 1 bulan. Argo, warga Langkat, Sumatera Utara terbaring lemas di rumah sakit dengan luka lebam di wajah dan tubuh tampak kurus. Argo yang sempat 4 hari dirawat mengembuskan napas terakhir pada 30 September 2025. Ia berangkat ke Kamboja pada April 2024 tanpa pamit kepada keluarga. Belakangan, keluarga mengetahui bahwa Argo ternyata bekerja di kantor scam di Kamboja. Setelah 46 hari lamanya bertahan di Kamboja, jenazah Argo Prastyo tiba di rumah duka di Jalan Tanjung Pura, Gang Famili, Stabat, Kabupaten Langkat. Setelah disemayamkan dan disolatkan, jenazah langsung dimakamkan di lokasi pemakaman yang tidak jauh dari rumah duka. Keluarga korban mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu pemulangan jenazah Argo. Pemerintah menegaskan Kamboja bukan tujuan penempatan pekerja migran Indonesia. Alasannya, Kamboja tidak aman dan tidak ada sistem perlindungan bagi pekerja migran. Meski bukan tujuan wisata, pemerintah menemukan ada 5 penerbangan ke Kamboja dalam 1 minggu. Pemerintah mengingatkan pekerja Indonesia yang sudah terlanjur tiba berkoordinasi dengan KBRI di Kamboja agar tidak menjadi korban TPPO. Minimnya lapangan kerja membuat banyak pencari kerja mencari peluang di luar negeri. Celah ini yang dimanfaatkan sindikat perdagangan orang untuk memperdaya para calon korbannya yang kebanyakan direkrut lewat media sosial. Dalam keputusan mencari penghidupan, mereka justru terjerat dalam gelapnya perdagangan manusia. KBRI di Kamboja harus proaktif melindungi para WNI yang terjebak dalam sindikat itu. Saudara, teka-teki kematian dosen muda yang ditemukan di dalam kamar indekos mulai terungkap. Seorang perwira polisi kini tengah diperiksa karena ia merupakan orang pertama yang melihat korban. Informasinya usai jeda, tetaplah di Berita Utama.